Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, meski turun rintik-rintik hujan tidak menghalangi kita untuk berkumpul bermajelis ilmu. Semoga setiap tetesan hujan menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita pernah berkumpul untuk mencari ilmu, untuk belajar agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tema yang sama dengan minggu lalu di Musalla Soto. Ada ibadah namanya ibadah tafakkur. Ibadah tafakkur. Tafakkur itu ya meresapi, menghayati, merenungkan. Itu ibadah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkur beberapa saat, merenung begini, itu nilainya lebih besar daripada 1 tahun ibadah. Jadi zikir itu tidak hanya dalam bentuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah. Itu bagus, itu zikir semua, dan sudah kita jelaskan fadilah-fadilahnya pada pertemuan yang lalu. Namun ada juga nama ibadah itu yang disebut dengan ibadah tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini yadhkurun, zikir. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ada yatafakkarun, berfikir, merenung, menghayati. Dan banyak caranya. Di antaranya misalnya yang sangat berpengaruh, tafakur di malam hari. Di saat keluarga banyak yang tidur, sedang terlelap, tetangga tidur semua, hanya terdengar mungkin sebagian suara hewan menghiasi suasana malam yang hening. Kemudian Bapak Ibu bangun jam 2:30, jam 3. Bapak Ibu ambil wudhu yang sempurna sehingga segar tubuhnya. Kemudian mencari ruangan musalla mungkin di dalam rumahnya. Dia gelar sejadahnya, dia salat 2 rakaat, dia puji Allah subhanahu wa ta'ala, dia istighfar, atau mungkin dia baca Quran. Setelah itu semua, sesaat saja lakukan ibadah tafakkur ini, ngerenung, ya Allah, tidak terasa umur inilah 60 tahun. Oh ya Allah, tidak terasa lah 70 umur. Cepatnya rasanya berjalan waktu. Ibadah semacam itu pengaruhnya besar sekali dalam hidup kita, dan itu besar juga pahalanya. Atau biasanya merenung. Saya secara pribadi senang kalau pulang ke kampung di Lampung gitu ya, lewat tol, itu sengaja memilih waktu sore hari. Kenapa? Di tengah perjalanan itu, safar pulang,
melihat perubahan suasana alam itu terasa sekali. Yang tadinya keluar kami jam 2 misalnya atau setengah 3, itu terang benderang, cahaya matahari masih menyengat. Tapi tidak lama mulai redup, mulai terlihat matahari itu mendekati warna merah, yang akhirnya mulai tenggelam dan akhirnya datang gelap. Dihayati fenomena itu sama dengan fenomena kehidupan manusia yang di masa muda. Kalau jam 12 siang itu sampai jam 3 itu umur 20 sampai 40 itu gagah nian, pagi bisa kemana, sore kemana, gagah nian, cari duit masih semangatnya, segala gawean digawe itu sampai jam 3 sore itu ya. Tapi dengan sendirinya tubuh ini mulai merasa capek, sudah tidak semangat seperti dulu lagi. Dapat apa adanya baiklah. Yang penting pacak makan, pacak bayar anak sekolah jadilah. Mulai lesu. Umur 80 tahun sudah. Nah apa lagi? Nah apa lagi? Nak dicari apa lagi? Sudah mulai mau terbenam itu. Ya. Tapi ada juga yang makin tua makin jadi. Tua-tua keladi namanya. Na'udzubillahi min. Masih banyak yang main gap itu rambutnya putih kalau. Iya lah umur 70 masih ketepuk malam-malam. Oh, mang. Sudah, mang. Baik. Itu namanya ibadah tafakkur. Dan hati-hati, tafakkur sama menghayal itu beda tipis. Ada juga menghayal cak ini. Nah, agar tafakkur itu terarah dan ada hasilnya, maka saat tafakkur itu ada bahan, ada objek yang dijadikan bahan dia untuk berpikir. Dalam kitab ini disebutkan 6, kita sudah sebutkan 3. Yang pertama kemarin ya, di antara bahan tafakkur adalah mengamati keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hujan ini dihayati Bapak. Begitu luar biasa dan maha sayangnya Allah dengan kita. Hujan ini Pak, bukan mendadak langsung boom gitu, tidak. Dinjuk tanda-tanda dulu. Dengan apa tandanya? Datang mendung. Begitu datang mendung, mulai makin pekat gelapnya. Apakah langsung turun hujan? Enggak, gerimis dulu. Setelah gerimis, baru mulai turun hujan dengan deras. Tahu enggak apa kira-kira maksudnya? Ya, itu iklan be, tidak apa-apa. Ya, kaget diarah ke yang datang terlambat lewat belakang, biar tidak masuk iklan. Bayangkan kalau Allah turunkan hujan itu tanpa tanda-tanda, langsung boom. Tapi Allah kasih mendung. Kenapa kasih mendung dulu? Yang nak metu lupa bawa jaket hujan, bawalah. Aku nak nurunkan hujan, bawalah. Yang nak meninggalkan rumah, punya jemuran di rumahnya, angkatlah. Aku nak nurunkan hujan. Itu tanda sayang Allah. Kalau Allah tidak sayang, turun hujan tanpa sinyal, Pak. Boom gitu. Basah galong di jalan, banjir, enggak. Yang punya warung, tidak punya atap, mulailah beringkes. Aku nak nurunkan hujan. Mendung itu tanda sayang Allah, Pak. Setelah mendung dipekatkan lagi. Oh, berarti serius ini nak nurun hujan niat ini. Baru gerimis dikit-dikit. Biar wong yang mau minggir-minggir, yang lupa bawa helm minggir. Dan jenis turunnya pun sebutir-butir. Bisa enggak turunnya sebesar ember-ember, Pak? Pecah galau genteng rumah kita, Pak. Yang begini saja bisa jadi bahan perenungan sebetulnya. Cuma karena kita lalai. Hujan ya hujan, sudah turun, selesai.
Malah yang dibaca banjirnya. Sekedar banjirnya, akhirnya murka, hujan terus. Kesel juga, dagang jadi sepi. Na'udzubillah min dzalik. Itu pemikiran hati-hati orang yang lalai. Nah, merenungkan, bertafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah akan melahirkan apa dalam hati kita? Apa kemarin? Mahabbah. Alangkah sayangnya Allah dengan kita. Kemudian kalau tafakkur tentang apa lagi kemarin tuh? Apa, Bur? Pengawasan, ilmullah, ihatatullah. Yani merasakan Allah itu tahu segalanya, akan menimbulkan rasa khauf, rasa haya, rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafakkurnya tentang ketidakmaksimalan kita beribadah, ya, menyadari ya Allah, sholat 4 rakaat, khusyuknya cuma 1 rakaat, itu setengah. Ya Allah, sholat sudah bertahun-tahun masih lupa juga jumlah rakaat, masih kadang ragu, ini rakaat kedua apa rakaat keempat. Mulai ke Quran, ya Allah, ngapal Quran ini, nambah ida, ngurang terus, nambah ida, ngurang terus. Terus mengungkit ketidakmaksimalan kita dalam beribadah, padahal nikmat Allah tidak berhenti-berhenti. Timbul rasa apa, Pak? Rasa takut kepada Allah. Takut-takut ibadah ini tidak diterima. Kalau banyak kurangnya ini kagak diazab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang bahan tafakkur yang keempat. Apa itu? Wa'lam, yani qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Bahan yang kedua, jadi kalau Bapak mau merenung, mau bertafakur, biar tafakurnya nggak hanya satu hal, divariasi. Nah, yang keempat ini menawarkan tafakkur tentang kehidupan dunia dan kesibukannya, dengan segala hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Setelah diamati kehidupan dunia ini, Pak, ya, apalagi saya yakin bapak-bapak yang lebih tua dari kami, yang lebih banyak mencicipi atau bahkan menyantap garam kehidupan, saya yakin ada satu pelajaran atau bahkan banyak pelajaran dari menghayati kehidupan. Apa itu, Pak? Rupanya dunia ini bertatih-patih kita, berkeluh-keluh, bersusah payah demi mendapatkannya, tapi nikmatnya sirna dengan sesaat. Itu sifat nikmat dunia, ya, sesaat saja. Saya kasih contoh yang sederhana. Buat rendang itu, Pak. Kebetulan istri kami ini wong Padang. Katanya rendang yang enak itu 7 jam masaknya. Masaknya baik, Pak. Belum belanja dagingnya, belum ngarut kelapa-kelapanya, segala-galanya. Susah nih nak dapatkan rendang enak itu, Pak. Begitu makan rendang 3 potong lah enak, Pak. Makanlah enak, pertama enak nian, kedua lebih enak, 3 lebih enak, 4 lebih enak tuh. Begitu sudah nambah, ditawari lagi, udah cukup. Lama elok. Secepat itu, Pak. Hanya beberapa menit saja prosesnya
lama. Itulah dunia. Begitulah kenikmatan dunia itu. Susah, jerih payah dapatkannya. Tapi mudah, cepat sekali hilang. Kopi, sang penikmat kopi. Tanyalah orang yang suka nikmat kopi, yang katanya pencinta kopi tadi. Di seruputan yang pertama pasti nikmatnya sampai ngeplay kata dia. Sampai menghayal kemana-mana. Enak nian. Seruputan kedua makin enak. Seruputan ketiga enak. Mulai. Biasa lagi. Ditambah 2 gelas, udah enak lagi. Secepat itu dunia itu. Itu kalau dihitung dengan jangka suapan dan seruputan. Kalau dijangka dengan mulut, Pak, mohon maaf, senikmat-nikmatnya makanan, semahal-mahalnya. Kemarin aku dengar ada kopi dari Brazil harganya hampir 10 juta segelas. Senikmat-nikmatnya kopi itu, Pak, kalau sudah lewat sini tidak ada rasa lagi. Dio sama banyu putih sama. Enaknya cuma selama dia ada di lidah. Lewat 1 senti dari lidah Bapak Ibu kita, saya nyampe ke wilayah tenggorokan, tidak ada rasanya lagi. Secepat itulah nikmat dunia itu hilang, Pak. HP nih, Pak. Beli hari pertama, enaknya dijengok terus. Ada debu dikit di lapnya. Mau naronya tadi, Pak, mau meletakkannya, pelanian. Takut lecet. Seminggu, lempar ke nyo. Debu, sampai apa nih, paper glass apa namanya ini? Sampai belendung cairnya, sudahlah. Dunia itu cair itu rupanya. Baju baru. Hari pertama dikacau tadi. Dia gagah nih. Dunia nih, Pak, dunia. Besok masuk jemuran, masuk sudah, Pak. Gak dilihat lagi, malah gak dicari, lupa mana yang dibelinya kemarin. Gitulah kenikmatan dunia. Susah didapat, mudah sirnanya. Berbeda dengan akhirat. Ya, berbeda dengan akhirat. Kenikmatannya abadi dan takkan pernah membosankan. Nah, kalau direnungkan begini, merenung Bapak misalnya, yang tadi seperti bahan-bahan yang kami ceritakan tadi, apa timbulnya, Pak? Kira-kira apa timbul dari? Timbul rasa zuhud. Zuhud itu akhirnya tidak lagi tamak tentang dunia. Tidak lagi tamak tentang dunia. Mungkin saya pernah ceritakan dalam satu kesempatan. Sampai hari ini, Pak, ya, sampai hari ini kalimat itu entah mengapa terngiang-ngiang dalam pendengaran saya. Jadi saat itu pertama kali saya mondok, kebetulan pondok kami malah di kota, di Bandar Lampung. Kami itu di pondok sebulan sekali boleh keluar pondok. Namanya anak pondok dari kampung di kota, keluarnya itu ke mall dulu, Pak. Keluarlah saya berdua dengan sahabat saya, ya, bernama Ahmad Fauzi. Keluar, sampailah di area di Bandar Lampung, ya. Di sana ada Chandra, ada Ramayana, ada Kerf, apa dulu tuh nama-namanya itu lupa kami. Ramayana lah yang paling maju saat itu. Saya sebagai orang kampung yang datang ke kota ngeliat gedung besar itu, Pak, terperangah. Hebat nih, jengok eskalator itu, Pak. Tahu-tahu sahabat saya ini berkata kalimat yang mungkin kalau didengar orang biasa, tapi bagi saya saat itu seperti dipukul dengan pukulan Hanoman. Atau Hanoman. Dia ngomong begini, ketika saya lagi celingak-celinguk melihat dunia tadi, Pak, sahabat saya itu berkata, ya apa, Bito katanya, Bito, pakai bahasa Indonesia ya, Bito, rupanya dunia itu cuma gini aja ya. Saya lagi kagum dengan dunia,
lagi wah begitu dengan dunia, dia ngomong dunia itu cak ini bahaya. Saya merasa yuk, sampai hari ini kalimat itu saya kalau ya semoga Allah kasih istiqomah. Setiap melihat ada orang pakai mobil mewah, nafsu tabiat kita kan manusia pengen Pak ya. Tapi langsung kalimat itu saya pakai. Dunia gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Belum tentu juga senang yang pakai mobil tuh, belum tentu. Belum tentu tenang Pak pikiran. Jadi setiap kemana? Ke Dubai, ngeliat bangunan lebih besar lagi. Sampai hebat misalnya, sampai sekian. Ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Apa sih Pak? Memang dia setelah punya gedung yang sampai sekilometer itu tidurnya 1 kilo? Enggak juga. Tidurnya sama dengan kita. Kalau dia enggak bisa mimpi, bolak-balik badannya. Kita tidur di mana Pak? Jadi ya Pak ya, mimpi pula. Oh sampai tafakkur tentang dunia semacam ini akan melahirkan zuhud, akan merendahkan dunia di hatinya. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sudah, biasa baik. Ya. Beberapa waktu lalu ada acara disnatalis di UIN, di kampus kami. Kumpul semua mantan rektor. Ya kalau rektor yang sekarang kan gagah nian. Ya kalau kami jengok kan pintu bae dibuka kenyong. Duduk, nak nulis baik penanya ada yang datang dewe. Oh punya hebatnya. Nah jingok pas di acara itu Pak, duduk paling depan mantan rektor, kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 rektor itu masih hidup. Mohon maaf Pak ya, bukan dalam ini untuk tafakur. Pak mohon maaf Pak lah bawa tongkat. Nggak ada yang nanyo, kata yang apa. Sudah kata begitu rupanya dunia, hanya segitu saja. Soeharto yang gagah luar biasa pada zamannya. Selesai. Begitu saja rupanya Pak. Dunia itu hanya gitu aja sebetulnya. Nah jangan sampai kemudian dunia yang sesaat itu kita cari mati-matian dan kita lalaikan kehidupan akhirat yang sifatnya abadi. Tapi Allah menyindir kita, wa tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kamu lebih memilih kehidupan dunia. Padahal apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Ini yang keempat. Yang kelima, wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi qurbi nuzulil maut wa husulil hasrati wan nadamati ba'dal faut. Qala Allah Ta'ala قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Bahan tafakkur yang kelima adalah membayangkan begitu dekatnya kematian. Duduk merenung. Ya, ini buat kita ya. Cepat sekali rasanya. Waktu itu berjalan Pak ya, cepat sekali. Saya nggak kerasa. Di Palembang sudah 5 tahun lebih. Perasaan baru kemarin kami datang di Palembang. Cepat. Ya. Saya baru mulai nih Pak, mau bangun pondok pesantren. Lagi mau mulai, 1 minggu sebelumnya kalau tidak salah atau 2 minggu, kami menghadiri haul pendiri pesantren Sabilul Hasanah, Kiai Haji Mudarris.
dan haulnya Buya Nawawi dan Cik yang kebetulan berdekatan. Saya duduk di panggung depan itu di atas, merenung, ya Allah, saya baru mulai, kiai-kiai ini sudah meninggal. Kemudian diceritakan dalam video itu perjalanan beliau bangun pesantren. Oh begini, dulu di kampung begini, akhirnya diajak bangun pesantren, gotong royong, macam-macam. Yang diceritakan itu sekarang sedang saya jalani. Saya terbayang, ya Allah, kaki aku selesai juga, meninggal juga. Entah dihaulkan atau tidak, wallahu a'lam. Kalau ada pentingnya dihaulkan, kalau tidak kate sudah tetap dipendem aja, sudah jadilah. Secepat itu perjalanan beliau, disebut sampai 30 tahun, 40 tahun mengabdi untuk, dan waktu itu berjalan sangat cepat. Sangat cepat. Cobalah direnungkan itu, Pak. Begitu cepatnya perjalanan hidup. Timbulnya apa nanti, Pak? Kalau sudah merenungkan begitu cepatnya waktu berjalan, seakan ajal itu sudah dekat, akan timbul ya di dalam hati ini qasrul amal wa islahul amal wa i'daduz zadil yaumil ma'ad. Timbul tidak mau terlalu berangan-angan untuk kehidupan dunia, dan akhirnya terus memperbaiki kehidupan, bekal-bekal kehidupan akhir. Timbulnya itu, Pak. Ya. Orang kerja keras, mengumpulkan duit. Ada video, foto yang Jenderal Bintang 4, mohon maaf, sudah terbaring di atas kasur dengan tubuh yang sangat lemah, tidak berpakaian bagian atas, hanya ditutup selimut di atas kasurnya. Kebetulan kasurnya itu dekat dengan tembok, dan di tembok itu digantung baju kebesarannya yang ada bintang 4-nya dengan segala penghargaan. Dia dengan tubuh yang lemah memegang baju itu, mungkin yang terlintas dalam pikirannya, dah kata lagi artinya lagi. Tubuh yang lemah tadi sudah tinggal nunggu waktu ajal tiba. Kalau ada yang semacam ini, ya tafakkur untuk begitu cepatnya perjalanan hidup, akhirnya membuat kita jangan ngoyonian lah di dunia ini, sampai bermusuhan sama keluarga, sampai durhaka sama wong tua, sampai bermusuhan sama tetangga. Udah, tidak usah, tidak lama kita ini di dunia ini, Pak. Mohon maaf kalau saya boleh lihat wajah-wajah Bapak ini, wallahualam, Pak, nggak lebih dari 100 tahun lagi. 100 tahun, lamuan 100 tahun ya. Tadi saya dikasih foto. Saya itu kalau ngeliat foto, Pak, foto terutama album keluarga, Pak, ya, hari itu punya pesan luar biasa itu, Pak. Bisa jadi bahan perenungan. Apa itu? Ketika saya dilihatkan foto, yang buka foto itu ibu kami. Kaki ibu kami nunjuk, ini kakek kamu dulu. Ini kakaknya kakek. Ini buyutnya ini. Lada kata-kata yang itu. Saya berpikir dalam hati, Allah, pada suatu saat nanti cucung saya juga mungkin, Pak, ya. Ini dulu, ini nih kakek kamu dulu nih, nah, dosen dulu di UIN sini, nah. Selesai, Pak. Kita akan siap tidak siap, cepat atau lambat, kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, Pak, sudah rasanya itu, tidak usah ngoyong-ngoyonian lah. Ribut sama keluarga kemarin masalah waris, sudahlah, mbak lah, aku sudah tidak lagi. Sampai tidak berteguran sama adik-beradik hanya karena warisan, Pak. Sudahlah, ambillah, sudah. Sampai nggak teguran sama-sama jamaah di masjid dan musola hanya karena kesinggung, sudahlah. Nak mati galau kita ini, sudah. Nah, perenungan semacam itu akan menyemangati kita untuk terus memperbaiki dan menyiapkan bekal akhirat. Ya. Dan itu ungkapan hampir yang diucapkan semua orang yang sudah meninggal.
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Apa orang yang ketiga begitu malaikat mencabut nyawanya, rabbirji'uni, ya Allah balikin lagi aku ke dunia ya Allah, ju aku kesempatan, la'alli a'malu salihan, kalau aku pacak beramal soleh ya Allah, kalau aku bisa beramal soleh fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Naudzubillah Pak ya, orang yang meninggal dunia dulunya lalai, sholat ditinggalkan sama wong tua ngelawan, Quran tidak pernah dibaconyo, diajak bermajlis tidak galak, malah senang berkumpul dengan orang-orang yang lalai. Begitu dia meninggal, dan naudzubillah dia tahu akibat dari semua kelalaiannya, dia berkata sama Allah, ya Rabbirji'uni, Rabbirji'un, ya Rabb balikin aku ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu salihan, aku nak beramal yang dulu aku tinggalkan. Ya Allah, alangkah manfaatnya sholat ini, alangkah manfaatnya sedekah, alangkah manfaatnya majlis ta'lim yang dulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak mungkin, tidak sekali-kali kamu bisa melakukan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang kamu ucapkan saja. Ini tafakkur. Tafakkur yang begini Pak lebih dahsyat daripada zikir-zikir yang hanya terucap dengan lisannya meski mungkin beribu-ribu kali. Yang berikutnya, yang terakhir, bahan tafakkur yang terakhir. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafa Allahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu wa fima a'adda lil fariqaini fil 'ajili wal ajil. Bahan yang keempat, yang terakhir, yang keenam, tafakkur tentang orang-orang soleh dan orang-orang jahat dengan segala perbuatan-perbuatannya, dengan segala nanti akibat-akibatnya. Ya, Bapak tafakkur misalnya, bayangkan seorang ustadz atau seorang ulama besar yang meninggal misalnya dalam dakwahnya, oh luar biasa. Akhirnya ya, yang kemudian janji-janji Allah untuk orang-orang soleh, untuk wali-wali Allah. Sebaliknya tafakkur tentang orang-orang jahat, ya, tentang orang-orang jahat. Bayangkan Pak, ada dua orang hidup di zaman yang sama, namanya Nabi Musa dan Fir'aun. Setiap kali disebut nama Nabi Musa, lisan kita akan berkata alaihi salam. Namun tatkala disebut nama Fir'aun, disebut dalam rangka mengejeknya, disebut dalam rangka menghinanya, disebut dalam rangka menjelaskan begitu jahatnya wong ini, sampai tak jarang sebagian penceramah menyebutkan laknatullah alaih. Ketika kita merenungkan dua hal yang berbeda, sikap golongan orang-orang soleh, sikap golongan orang-orang tidak saleh, ya, ini juga bisa jadi bahan perenungan bahwasanya orang-orang saleh akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik itu akan tinggal abadi dalam kenikmatan Allah, dan orang-orang jahat akan tinggal dalam kejahiman, kesengsaraan, neraka jahanam. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang-orang beriman dan orang-orang fasik, ya, itu sama? Enggak, la yastawun, tidak sama.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang berbagi, bertakwa dan membenarkan dengan segala kebaikan, fasanuyassiruhu lilyusra, niscaya kami akan permudah dia untuk mendapatkan segala kemudahan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladzina min qablihim, dan seterusnya. Ya. Ya, kalau contoh terdekat dari kita Pak ya, bicarakan misalnya, lihat indahnya wafatnya Buya Nawawi Dence ya. Jadi kalau diceritakan tentang Buya Nawawi Dence gitu, kita merenung tentang kehidupan beliau, tentang Habib Mahdi bin Syihab yang kita jingok dengan mata kita sendiri, apa yang akan timbul dalam pikiran dan hati kita? Timbul ingin meniru amal mereka, timbul ingin rasanya meninggal seperti mereka. Bayangkan Pak, saya nganter itu dari Masjid Al-Muttaqin Kuto sampai apa namanya itu kuburannya, Kubah, manusia galau. Siapa yang menggerakkan hati orang-orang itu Pak untuk mau ya, berkerumun, panas, pengen rasanya ya. Timbul rasa ingin mencontoh hidup mereka. Tapi begitu bercerita tentang kehidupan, misalnya orang yang paling ditakutkan dulu Hitler, mana jasadnya Pak Hitler? Dakate yang katanya pengikutnya besar dengan segala lambang-lambang dia, mana bekasnya mana? Ariel Sharon, mana Ariel Sharon? Ngebusuk dalam rumah sakitnya, mana? Timbul apa Pak? Timbul na'udzubillah untuk meniru perbuatan mereka. Ini tafakkur ya tentang wali-wali Allah. Maka salah satu materi pengajian yang bisa melembutkan hati adalah Siratus Salihin, Manaqibus Salihin, cerita tentang orang-orang soleh, cerita tentang orang-orang baik. Itu akan timbul rasa pengen niru wong itu ya. Sama dengan menceritakan orang-orang jahat, timbul rasa ingin jauh dan tidak melakukan hal yang sama dengan mereka. Jamaah sekalian, timbul di sini apa? Wa thamaratu hadzat tafakkur mahabbatus suada. Dan tafakkur dengan memikirkan tentang amalan orang-orang soleh, bahagianya, tentramnya orang-orang baik, wali-wali Allah, akan timbul rasa cinta kepada orang-orang bahagia, orang-orang soleh. Wa hamlun nafsi 'ala ittiba'ihim, dan memotivasi diri untuk mengikuti mereka. Wal 'amal bi a'malihim, dan beramal dengan amalan mereka. Wa takhalluq bi akhlaqihim. Maka tidak salah adanya budaya haul itu Pak. Kan di kita ini banyak ya Pak, haul Kiai fulan, haul Ustadz fulan, haul Habib fulan. Tujuan haul itu Pak bukan kumpul makan nasi minyak. Itu bonus Pak, alhamdulillah. Kumpul haul, mohon maaf, orang yang datang haul hanya untuk foto-foto saja, hanya untuk, rugi sekali. Haul itu maksudnya adalah zikru manaqibil marhum, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang bisa dicontoh dari orang yang sudah meninggal dunia. Saya sendiri misalnya sangat termotivasi dengan cerita bahwasanya Habib Mahdi almarhum rahimahullah rahmatan wasi'ah disebutkan oleh orang-orang dekatnya. Habib Mahdi itu setiap keluar dari rumah itu mengantongi pecahan uang 2.000-an, 5.000-an. Begitu keluar, budak-budak kecil itu mulai berkerumun di depan rumahnya Pak. Nah, yang 2.000, yang 5.000.
Dan itu kan kita nggak tahu, Pak. Kalau nggak dapat cerita dari orang-orang dekat, nggak tahu. Timbul rasa ingin mencontoh. Iya juga. Apalagi di rumah kami itu banyak budak-budak kecil juga. Ya. Pengen niru. Timbulnya apa? Ketika menceritakan kebaikan orang, ingin meniru seperti itu. Pantas saja ketika Habib Mahdi itu meninggal dunia, budak-budak kecil tuh banyak sekali, Pak. Dan terlihat sedih. Ya. Walaupun tidak tahu sebab sedihnya apa. Apa karena Habibnya meninggal atau karena Allah alam itu. Apa karena sumber pendapatan tadi nak kate lagi. Oh, udah kate lagi yang nunjuk kami. Oh, tidak tahu. Kemudian wa bughdul ashqiya. Kalau kita cerita tentang orang-orang jahat, munculnya apa? Na'udzubillah, tidak mau mencontoh orang itu. Wa hamlun nafsi ala ijtinabi a'malihim wa akhlaqihim. Akhirnya memotivasi diri untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dan akhlak mereka. Ya walaupun entah benar atau salah, cerita maling kundang misalnya. Terlepas benar atau salah, tapi ketika kami masih kecil, Pak. Oh, kalau durhaka sama wong tua kaget jadi batu. Kaget diinjak-injak uang. Sampai sekarang itu membekas. Na'udzubillah, jangan sampai niru maling kundang dan sebagainya. Nah, ini jenis tafakkur juga. Nah, kemudian kata beliau, agar tafakkur yang 6 tadi maksimal, diiringi dengan ayat yang sesuai. Jadi kalau berbicara tentang orang-orang soleh, baca ayat innal abrara lafi na'im, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dibaca. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba dan seterusnya. Tapi begitu cerita tentang orang-orang jahat, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada dan seterusnya. Jadi kalau bisa tafakkur yang 6 tadi yang sudah kita sebutkan tadi, ya, kalau saya boleh rangkum, yang pertama tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah menimbulkan rasa cinta dengan Allah. Yang kedua, tafakkur tentang pengawasan Allah, bahwasanya Allah mengetahui ya segala yang terjadi di muka bumi ini. Timbul rasa malu di saat Allah melihat kita sedang bermaksiat sama Allah. Jadi satu, timbul rasa cinta, kedua timbul rasa malu. Yang ketiga, bertafakkur tentang lalainya kita dalam hidup ini. Sholat kadang-kadang sering lalai, Quran jarang dibaca dan sebagainya. Timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang baru saja kita pelajari hari ini, tafakkur tentang kehidupan dunia. Rupanya dunia itu hanya sesaat, Pak. Mati-matian nak jadi wali kota, mati-matian nak jadi bupati. Kalau niatnya memang ingin mengabdi, Masya Allah. Tapi kalau niatnya hanya ingin mencari kekayaan dan kekuasaan, ketahuilah sudah puluhan wali kota, bahkan lebih daripada sudah mati juga, selesai juga, Pak. Pak Jokowi sudah selesai kan, Gus Dur sudah, Megawati sudah, Soeharto sudah, Soekarno yang sedemikian karismanya sudah selesai. Nah, kalau itu kita pikirkan tentang dunia itu rupanya hanya sesat, apa yang timbul dalam hati? Timbul rasa zuhud untuk tidak mati-matian, sampai melakukan yang haram, sampai nipu orang, sampai fitnah orang, sampai ribut sama keluarganya demi warisan. Timbul rasa zuhud tadi. Kemudian yang kelima, tafakkur yang kelima, apa yang kita pikirkan, Pak? Kematian. Cepet nih waktu berjalan nih, Pak, ya Allah, tidak terasa. Tahu-tahu lah sore lagi, tahu-tahu lah ketemu lagi Jumat lagi. Saya ngisi di majelis ini saja, di hilir sini berapa tahun enggak? 3 tahun lebih kali,
Sudah 3 tahun Pak, tiap Selasa balik sini, tiap Selasa balik sini. Dihitung-hitung udah 3 tahun. Cepetnya. Rasa baru kemarin rundingan sama Kak Erwin, sama Gofur. Mak Mano ngaji apa kita ini? Hari apa? Sudah alhamdulillah banyak yang sudah kita selesaikan. Ya. Dan yang terakhir, kalau begitu apa yang timbul dalam diri kita, Pak? Akan memendekkan angan-angan. Tidak usah terlalu banyak angan-angan. Ya, menghayal. Ya. Target-target yang berlebih yang akhirnya membuat dia berbuat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tafakkur tentang orang-orang soleh, cerita orang-orang baik, cerita wali-wali Allah. Itu akan timbul rasa ingin meniru mereka, timbul rasa ingin hidup seperti hidup mereka. Makanya di sholawatan tadi selalu dibaca itu, Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Apa itu maknanya, Pak? Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berikan kami manfaat dengan keberkahan orang-orang soleh. Wahdinal husna bihurmatihim. Dan hidayahkan kami, hadiahkan kami al-husna, kebaikan, husnul khatimah, surga, segala kebaikan, bihurmatihim, dengan kemuliaan mereka. Wa amitna fi tariqatihim. Dan wafatkan kami Allah di jalan mereka. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Dan selamatkan kami dari segala bentuk fitnah, fitnah dunia, fitnah akhirat. Sama kita pengen ketika bicara tentang Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, rasanya pengen seperti beliau. Ketika bercerita tentang ya Al-Imam Ghazali, rasanya ingin hidup seperti beliau. Ya. Dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Atau mungkin saya tambahkan 1-2 poin lagi. Dan jangan sekali-kali tafakur tentang zat Allah, mikirkan bentuk Allah mak mano. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Banyak majelis yang mengatasnamakan majelis tauhid, katanya nak memurnikan tauhid, katanya nak memperkuat akidah, justru merusak akidah. Sebelum ngaji di majelis itu, dia menikmati keberadaan Allah tanpa harus membayangkan Allah, tapi dia rasakan kehadiran Allah, bisa nangis, bisa haru. Tapi begitu hadir di majelis itu, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah, lalu beribadah sama Allah sembari membayangkan Allah duduk di atas kursi dengan betisnya yang besar, kakinya yang besar, raksasa dibayangkan. Rusak akidah umat, Pak, dengan semacam itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati majelis macam ini. Bahasanya saja memurnikan akidah, justru memperkeruh akidah. Allahumma rzuqnal imana ka imanil ajaiz. Anugerahkan kita seperti iman orang-orang yang tulus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Jadi tafakkur itu jangan tafakkur tentang zat Allah. Sampai ada satu riwayat, tafakkaru fi ayatillah. Tafakkurlah dalam ayat-ayat Allah, wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kau tafakkur di zatnya Allah, fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadrih. Sesungguhnya kamu tidak akan sampai dengan sesungguhnya. Tidak akan mampu melakukannya. Sudah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sampai kepada puncak kenikmatan bertafakkur dan menghasilkan hakikah atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala,
kuncinya hanya al-muwadhabah 'alal a'malil zahirah wal muwadhabah wal muhafadzah 'alaiha ma'a takallufil hudur ma'allah. Terus menjaga amal ibadah yang sudah pernah kita jelaskan dan ataupun yang belum pernah dijelaskan, dengan terus menghadirkan Allah dalam hati kita. Baca Quran, hadirkan Allah. Zikir, hadirkan Allah. Membaca ilmu, hadirkan Allah. Apalagi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Zikir, baca Quran, kemudian membaca ilmu pengetahuan, kemudian sholat, ya. Terus dijaga, Bapak Ibu, jangan terjerumus dengan aliran yang mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan ilmu hakikat, mengatasnamakan ma'rifat, tapi dia nggak sholat. Dengan alasan sudah sampai makom ma'rifat, nggak perlu sholat lagi. Enggak. Contoh kita adalah baginda Muhammad SAW. Beliau sholat sampai hari di mana beliau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada contoh yang terbaik. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan seterusnya. Ini bukan hadis mereka, ini hadis kita juga. Enggak apa-apa dipakai. Ya, khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap sholat, tetap zikir, tetap baca Quran, tetap rajin ngaji, dengan terus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.